dimensi yang semakin luas dari KM, proses manajemen pengetahuan seperti penciptaan pengetahuan, berbagi diseminisasi pengetahuan, dan akuisisi aplikasi pengetahuan telah mulai membentuk bagian dari bagaimana organisasi melakukan bisnis inti mereka dan bagaimana pekerjaan pengetahuan melakukan aktivitas kerja mereka secara efisien dan efektif. Yaitu satu, budaya dalam sebuah lingkungan di mana pengetahuan individu dihargai, membangun budaya yang mengaku pengetahuan tajid dan mendorong karyawan untuk berbagi sangat penting. Dua, penekanan yang berlebihan pada teknologi. Keputusan KM harus didasarkan pada orang atau pengetahuan dan mengapa atau tujuan bisnis. Anda harus menyimpan penggunaan teknologi untuk yang terakhir. Dengan kata lain, sukses KM dimulai dengan strategi KM dikombinasikan dengan pembinaan budaya organisasi yang memungkinkan dan memberikan penghargaan untuk berbagi pengetahuan berharga. 3. Isolasi KM dan tujuan bisnis. Sebuah program KM tidak boleh bercerai dari tujuan bisnis. Sebagai contoh, berbagai pengetahuan terbaik adalah ide yang terpuji, namun harus ada alasan bisnis yang mendasari untuk melakukannya. 4. Mengabaikan aspek dinamis pada konten. Pengetahuan juga tidak statis, karena pengetahuan bisa dengan cepat tidak berlaku lagi, sehingga konten dalam program KM harus terus diperbarui, diubah, dan dihapus. 5. Mementingkan kuantitas konten daripada kualitasnya. Perusahaan perlu dengan rajin memeriksa informasi yang berlebihan. Kuantitas tidak sama dengan kualitas. Bahkan dalam KM juga begitu. Poin utama dari sebuah program KM adalah untuk mengidentifikasi dan menyebarkan permata-permata pengetahuan dari lautan informasi. Nama saya Denny Setiawan. Saya akan menjelaskan 3 masalah kunci yang kritis. Yang pertama adalah masalah akses. Apa persoalan politik yang mengatur mencari informasi menggunakan internet? Apakah faktor-faktor yang menghambat karyawan dari mengakses pengetahuan kritis dalam organisasi mereka? Yang kedua, masalah organisasional. Apa konteks politik dari organisasi dan bagaimana konteks itu mempengaruhi KM-nya? Bagaimana budaya KM yang ramah didorong? Bagaimana seorang bisa memberikan insentif untuk berbagi pengetahuan? Yang ketiga adalah masalah penilaian. Apa dampak dari pergeseran dari aset berbasis sumber daya pada aset berbasis pengetahuan? Bagaimana cara menghargai aset pengetahuan? Nama saya Martin, saya akan menerangkan mengenai isu politik mengenai internet search engine. Yang pertama adalah informasi yang didapat berlebihan. Maksudnya jumlah hasil yang didapat dalam mencari kata kunci tertentu menggunakan search engine luar biasa banyak dan kebanyakan tidak terlalu berguna. Yang kedua adalah search engine secara sistematis mengecualikan situs tertentu dan beberapa jenis situs yang menguntungkan bagi orang lain. Dengan kata lain, secara sistematis memberikan keuntungan bagi situs tertentu dengan mengorbankan yang lainnya. Yang ketiga adalah search engine tidak selalu efektif dalam menemukan sesuatu informasi dan banyak web yang memang bagus dan web yang bagus itu tetap tersembunyi. Nama saya Fahmi Fadluman. Kali ini saya akan membahas tentang politik, konteks organisasional dan budaya. KM harus mengatasi tidak hanya untuk informasi itu sendiri, tetapi juga praktek bisnis dan proses yang menghasilkan informasi. Konteks organisasi tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan KM dan evaluasi mengenai seberapa sukses implementasi ini. Dan pergeseran ke aset berbasis pengetahuan. Aset pengetahuan adalah sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang memilikinya. Namun cara menerjemahkan pengetahuan ke dalam keunggulan kompetitif tidak dipahami dengan baik. Tentu saja mendapatkan keuntungan ini tidak terjadi secara otomatis. Perusahaan harus tahu cara mengekstrak nilai dari aset pengetahuan. Ada juga biaya yang pasti terjadi dalam mengolah akses pengetahuan. Nama saya Mika Bekdian. Secara umum, sebagian besar pendekatan setuju bahwa ada 3 jenis intelektual kapital untuk dipertimbangkan. Pertama, human capital, kemampuan individu dan tim untuk menerapkan solusi untuk kebutuhan pelanggan, kompetensi dan mindset. Kedua, organisasi kapital, kodifikasi pengetahuan, budaya dan
nilai norma-norma. Ketiga, customer capital, kekuatan dari hubungan dengan pelanggan, nilai unggul yang dirasakan oleh pelanggan dan solusi khusus yang ditawarkan. Di sini saya akan membagi menjadi 3 kelas yang luas. Yang pertama yaitu rumeratif intensif, atau yang dikatakan di saat di mana agen mengharapkan beberapa penghargaan materi seperti uang dalam pertukaran untuk bertindak dengan cara tertentu. Yang kedua yaitu moral intensif. Dikatakan ada saat di mana pilihan tertentu secara luas dianggap sebagai hal yang benar untuk dilakukan. Yang ketiga yaitu coercive intensif, yang dikatakan di saat di mana seseorang mengharapkan bahwa kegagalan untuk bertindak dengan cara tertentu akan menghasilkan kekuatan fisik yang digunakan untuk melawan oleh orang lain dalam komunitas. Nama saya Yohanes. Saya akan menjelaskan 5 rekomendasi untuk postmodern knowledge management. Yang pertama, meningkatkan akses ke informasi dan pengetahuan. Yang kedua, mempromosikan berbagai pengetahuan melalui lingkaran belajar dan koalisi vertikal ataupun horizontal, teknologi peer-to-peer, COP, helpdesk, e-learning, dan interaksi yang lebih baik atau saling belajar dengan kelompok lainnya. Yang ketiga, jaringan kerjasama internasional dan regional. Dan yang keempat, isu-isu lain mencakup pengembangan konten lokal dalam bahasa lokal dan saluran penyebaran sistem melalui internet, pembangunan kapasitas dan standar QC. Dan yang terakhir adalah hindari insentif lemah.